Di depan adalah Ketua Umum AHY. Ingat, hanya ada satu matahari dalam Partai Demokrat. Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang menyatakan sang anak kesayangan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai satu-satunya matahari di Partai Demokrat sangatlah mengada-ada. Ini pembohongan publik yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh seorang SBY. Ada-ada saja ini. Padahal semuanya juga telah mengetahui bahwa kepemimpinan Partai Demokrat versi Cikias bukanlah kepemimpinan tunggal, melainkan kepemimpinan keluarga Cikias atau yang populer dengan istilah trio Cikias. Bagaimana bisa SBY mengatakan bahwa AHY adalah satu-satunya matahari di Partai Demokrat ketika pada saat yang sama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang powerful itu diketuai oleh SBY sendiri. Dan Wakil Ketua Umum Partai Demokratnya diduduki oleh anaknya yang lain, yakni Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, yang merangkap pula sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat dan Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI. Benar-benar lucu sekali. Kalau mau dikatakan SBY sendiri sebagai satu-satunya matahari di Partai Demokrat, ya mungkin malah lebih mendekati kebenaran. Karena memang SBY lah yang jauh lebih berkuasa di Partai Demokrat. Bagaimana dengan AHY? Ya, AHY ataupun Ibas hanyalah matahari buatan. Dan terima kasih Pak SBY, tadi sempat deg-degan karena begitu ditanya agak lama menjawabnya Pak SBY. Apakah berkenan tetap menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai? Tetapi alhamdulillah Bapak berkenan untuk berada tetap di rumah besar ini menjadi orang tua untuk kita semuanya. Kita masih membutuhkan nasihat, wejangan, guidance dari Bapak. Untuk diketahui, seluruh partai politik yang memiliki mahkamah partai, semua keputusannya bersifat final dan mengikat. Namun, tidak dengan mahkamah partai yang ada di Partai Demokrat pimpinan trio Cikias. Di Partai Demokrat pimpinan trio Cikias ini, keputusannya hanya bersifat rekomendasi. Yang mana sebelum keputusan mahkamah partai itu keluar, ia harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat yang tak lain diketuai oleh SBY sendiri. Ngakunya sih, partai ini menjunjung tinggi demokrasi. Tapi, demokrasi macam apa ini? Tidakkah ini juga membuktikan bahwa matahari Partai Demokrat bukan AHY, melainkan SBY sendiri? Ditambah lagi, dalam setiap kongresnya, Partai Demokrat juga tidak menyerahkan penyusunan atau pembaharuan ADART partai ke peserta Kongres Partai Demokrat, melainkan harus diserahkan kepada Ketua Umum dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di mana para peserta Kongres taunya ADART itu asal jadi. Tidakkah suatu hal yang pasti jika ternyata pembuatan atau perubahan dan penyempurnaan ADART Partai Demokrat dilakukan oleh SBY sendiri? Mengingat AHY masihlah bocah kecil alias bocil yang tidak pernah sama sekali berpengalaman mengurus partai politik. Jadi, sekali lagi, demokrasi macam apa ini? Dan ingat bahwa pertarungan untuk keabsahan kepengurusan Partai Demokrat ini belumlah selesai. Dua gugatan yang dilayangkan oleh Partai Demokrat kepemimpinan Dr. Muldoko ke PT UN masih berproses di tingkat banding pada PT TUN. Ini semua akan menjadi bom waktu bagi kepengurusan Partai Demokrat pimpinan trio Cikias. Karena
jika pada tingkat banding nantinya PT TUN memenangkan kepengurusan Partai Demokrat pimpinan Dr. Muldoko, maka kepengurusan Partai Demokrat pimpinan Trio Cikias akan bubar dan dilarang keras mengikuti pemilu 2024. Ini tentu akan mengerikan, mengingat tak seberapa lama lagi kita sudah memasuki agenda verifikasi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Mau 13 kali ataupun 1000 kali kalah dalam upaya perjuangan hukum melawan dominasi dan hegemoni gembong mafioso Cikias, tidak akan jadi masalah. Karena perjuangan untuk melawan arogansi politik dinasti Cikias itu selain sebagai bentuk kesetiaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan untuk melawan segala bentuk kemungkaran, dalam hal ini melawan sistem otoriter, korup, dan kolutif yang dibangun oleh trio mafia Cikias di Partai Demokrat. Ini juga merupakan bentuk dari pendidikan politik yang baik bagi rakyat. Selain itu, perjuangan juga seharusnya sudah selaras dengan kepentingan politik pemerintah untuk menghadang pergerakan oposisi abal-abal. Juga, antisipasi kemenangan capres penipu dan pembohong demokrasi, seperti mantan mayor yang melarikan diri dari tugas mulianya sebagai prajurit rakyat, tiada lain yakni AHY di Pilpres 2024. Dengan catatan, itu jika pemimpin pemerintahan kita ini benar-benar sosok berintegritas yang tegas dan pemberani. Oleh karena itu, harusnya perjuangan politik dan hukum di akhir pertandingan, entah melalui kasasi ataupun PK, nantilah yang sewajarnya akan tampil sebagai pemenang. Sebab, perjuangan ini tidak hanya sesuai dengan ajaran demokrasi. Lebih dari itu, juga selaras dengan ajaran agama, yakni agama yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Sahabat-sahabat seperjuangan dimanapun berada, mari tetap teguh dan berjuang dengan lebih militan lagi untuk melawan arogansi dinasti politik Cikias yang berkuasa di Partai Demokrat tanpa batas. Partai politik itu didanai oleh rakyat. Sudah seharusnya digunakan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan untuk dipakai bancaan segerombolan orang. Sahabat-sahabat juang dimanapun berada, ingatlah, hanya pada Tuhan kita menghamba dan hanya pada rakyat kita berderma. Salam juang. Saya membaca ini sebagai bentuk kegelisahan yang muncul pada SBY yang mestinya istirahat betul terkait dengan politik. Kok tiba-tiba muncul ada semacam friksi dan faksionalisasi di internal Demokrat yang kemudian agak sedikit mengeras misalnya. Terutama pengkubuan yang tadi saya sebutkan itu, kubu Ibas dan kubu AHY, yang kemudian titik kulminasinya pada pemilihan sejumlah ketua DPD yang saat ini misalnya bermasalah dalam tanda kutip dan menimbulkan gejolak di internal Partai Demokrat. AHY ataupun Isbas adalah dua sosok penting yang sebenarnya sebagai pelajar yang tentu saja portofolio politiknya sama-sama diperhitungkan oleh Pak SBY. Makanya kemudian publik mengingatkan kepada publik, kepada Demokrat khususnya, bahwa ketuanya itu adalah AHY bukan yang lain. Ini kan sebagai bentuk penegasan bahwa tidak ada loyalitas lain kepada AHY, tidak ada loyalitas kepada Ibas, tidak ada loyalitas kepada Bang Syarif dan seterusnya.